itu jauh lebih powerful, nanti menyebabkan masalah pada jasad daripada toksin pada jasad itu sendiri. Nah makanya perangkat atau tools yang Allah berikan untuk mengatasi ini semua itu banyak, supaya nanti si apa tuh namanya penyakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Seorang yang tidurnya bermasalah, ya, tidurnya bermasalah atau mungkin tidak sesuai dengan jam tidurnya ya, orang tersebut, maka kalau Anda baca di penelitian manapun, itu pasti akan terhubung dengan penyakit-penyakit berat sampai ke kanker, sampai ke autoimun dan penyakit-penyakit berat lainnya kalau tidur itu dilanggar. Nabinya tidur kita bangun, nabinya bangun kita tidur, itu keliru total. Itu salah satu perangkatnya, ya. Kemudian apalagi waktu bangun, waktu tidur, ini salah satu contoh. Jadi perangkat-perangkat seperti ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu diatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan diatur atau pengaturan ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka menjaga, tentunya bukan cuma sekedar jasadnya kita saja, tapi juga mengatur bagaimana itu menjadi ketenangan dalam diri kita. Karena ketenangan itu kalau kita baca dalam surat Al-Fat tadi, ketenangan itu bukan sesuatu yang didapatkan. Ketenangan itu bukan sesuatu yang didapatkan, tapi dia diturunkan. Ayat yang tadi kita atau mungkin saya baca, huwallazi anzalas sakinah, kata Allah kan anzal, ya, diturunkan. Dia bukan sesuatu yang didapatkan. Kita nggak bisa dapat tenang dari ini semua, ya. Orang mau sehat segala macam dengan misal nih ya, misal dia pengen sehat dan bebas penyakitnya dengan kondisi yang cukup berat, dalam kondisi dirinya masih cemas, ya. Kemudian dia makanlah yang sehat-sehat ini tanpa ada ketenangan dalam dirinya, maka mustahil kesembuhan itu dia bisa dapatkan. Maka peringkat atau perangkat pertama yang Allah siapkan adalah bagaimana menjaga hatinya kita, ya, menjaga hatinya kita, menjaga emosinya kita, menjaga perasaannya. Itu perangkat yang paling utama sebenarnya, karena manusia tidak akan bisa lepas dari itu, ya. Dan musuh terbesar bagi Anda di sini para pembelajar Al-Quran atau para penghafal Quran, musuh terbesar kita, ya, yang itu adalah musuh yang bukan hanya terbesar, tapi itu mengerikan menurut saya, ya. Kata Nabi SAW tentang penghafal Quran itu apa, ya, banyak kata Nabi SAW, hadis, narasi hadisnya nanti silakan dibaca, tapi salah satu yang banyak aku temukan orang yang punya sifat munafik, kata Nabi SAW, adalah para penghafal Quran. Itu penyakit, ya, itu hadisnya jelas. Jadi makanya saya pribadi ya, apalagi kalau kita baca dalam berbagai macam literatur peradaban Islam, kata Al-Hafiz itu, ya, aslinya tidak bisa disematkan pada orang yang hanya selesai 30 juz Quran, nggak bisa. Dia harus menguasai minimal 1 kitab hadis. Nggak bisa. Jadi terlalu prematur kalau menurut saya itu disematkan pada yang 30 selesai juz, 30 juz Quran selesai, terlalu prematur karena sejarahnya nggak gitu. Kenapa? Yang itu tadi dikhawatirkan, kata Nabi SAW, yang paling aku banyak lihat orang yang munafik di kalangan umatku, itu sudah ancaman Nabi adalah para hufaz, ya. Jadi hati-hati dengan itu, ya. Dan itu penyakit, ya. Maka penyakit seperti ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu ada obatnya sebenarnya, ya, obatnya. Maka kalau kita bicara, tadi kan ada jasad, kita taruh dulu sebentar jasadnya, kita bahas tentang yang lain dulu, atau mungkin di luar jasad, yaitu emosi, hati, ya, ruhnya atau jiwa seseorang. Itu jauh lebih powerful, nanti menyebabkan masalah pada jasad daripada toksin pada jasad itu sendiri. Contoh mungkin paling gampang begini. Katakanlah kita sekarang membahas, atau mungkin kalau membahasnya, atau mungkin pembahasan kita ditaruh pada misalkan gula olahan, yang tadi mungkin baca di pagi hari tadi tentang tulisan saya tentang gula olahan, karbohidrat olahan, ya. Itu toksik sebenarnya, karena gula itu toksik, aslinya racun, gula pasir itu, ya. Dan itu sepakat, para ilmuwan sepakat, gula pasir itu racun, ya. Tapi akan bertanya, Anda kan bertanya lagi kan, tapi kan gula pasir misalkan dari tebu kan, udah beda cerita, antara tebu sama gula pasir sudah beda perjalanannya. Seseorang yang tiap hari makan 3 sendok makan air tebu, sama setiap hari makan 3 sendok sendok makan gula pasir, beda nasib. Beda nasib, kesehatannya beda, ya, karena sudah diolah, paham ya, diputihkan, dikristalkan, seperti itulah. Nah,
Anggaplah ini katakanlah, ya, saya tidak mengatakan haram ya, tapi saya katakan toksik. Jangan disalahartikan pula, nggak boleh makan gula pasir, silakan aja. Tapi hidup ada pilihan kan. Ya. Nah, si beliau ini, katakanlah si gula ini jamaah sekalian, dibandingkan dengan toksik, munafik atau kesedihan atau ketakutan jauh lebih powerful merusak jasadnya seseorang daripada gula tadi, paham ya? Itu makanya bahasa Quran atau mungkin Al-Quran memberikan pedoman tentunya kepada kita untuk mengatasi penyakit-penyakit toksik hati ini loh. Ya. Kesedihan, contoh mungkin paling gampang kalau kita mencerna begini. Seorang ibu hamil yang dia terus merasakan kesedihan selama dalam kandungan atau selama dia mengandung anak yang ada pada kandungan, selama hamil lah paling gampangnya. Maka anak tadi punya imunitas yang lemah ketika hadir, ketika lahir. Itu contohnya. Belum lagi kita bicara takut, belum lagi kita bicara cetakan gennya, belum lagi kita bicara tentang bagaimana seandainya ibu itu waktu dia hamil dia merasa man ana siapa saya, itu nggak boleh. Karena itu akan tercetak pada gen anaknya tadi. Ini saya katakan toksik dan itu bisa menjadi penyakit yang menerus sampai ke penyakit fisik. Jadi kalau Anda lihat ya, atau kita lihat penyakit seperti diabetes itu bukan cuman penyakit yang hubungannya dengan kadar gula darah yang naik, bukan. Kan satu paket saya bilang. Satu paket. Maka bahasanya, babnya kalau kita membahas tentang keturunan panjang dari pembahasan kita ini. Ya, bahas tentang penyakit keturunan itu tentang keturunan. Misalkan ada, oh keluarga si fulan ini dari dulu kanker, kencing manis, darah tinggi, kan gitu bahasanya kan. Dari dulu tuh kayak begitu. Pertanyaannya, apakah tidak ada emosi yang terlibat di sana? Nggak mungkin nggak ada. Misalkan nih, ketakpercayaan diri seseorang, ya, itu akan menyebabkan air putih yang diberikan oleh seseorang yang sengit dan bahkan mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, justru malah akan menjadi suatu racun untuk dia ketika itu disampaikan dengan bahasa yang buruk, itu maksudnya. Paham ya? Makanya kalau saya lihat orang yang diabetes ya, atau kencing manis atau mungkin asam urat gitu-gitu tuh dia nggak jauh-jauh dari itu sebenarnya. Paling gampang begini, biar Bapak Ibu gampang mencernanya begini. Ada seorang yang pernah nanya ke saya, dia tanya, dokter, bapak saya kena kanker, dia bilang oke, saya bilang terus apa ceritanya, sekarang sudah kemo, dia bilang oke. Ya biasa standar pertanyaan, dia akan tanya herbalnya apa, sarannya apa, maka saya tanya dulu sama beliau, adakah orang yang bapaknya itu masih simpan dendam, saya bilang, kebencian, kemarahan, karena biasa relate sama itu. Ini contoh. Nah sudah mulai bergumam Anda kan? Ya. Lagi kemarin sama. Ini contoh-contoh lagi, ini banyak berlaku baik pada anak-anak ataupun masih remaja ya, atau mungkin orang dewasa yang sudah menikah juga bisa ya. Ada lagi beberapa waktu itu saya bertemu dengan seorang mbak-mbak lah bersama orang tuanya, sempat nanya di kafe waktu itu, di kafe saya dekat Jati Asih, terus dia bilang tanya gini, dia ada tumor payudara di sebelah kanan sama sebelah kiri. Oke. Saya kalau ketemu kayak begini, saya sudah punya pertanyaan dan saya tahu jawabannya apa. Cuma pengen tahu pernyataan dan pengakuan aja. Oke. Saya tanya sama dia, sama mbak itu, ibunya ada. Saya bilang, dulu waktu Anda kecil yang ngasuh siapa? Saya bilang. Dulu waktu Anda kecil yang ngasuh siapa? Saya bilang. Dan sudah tahu jawabannya, tidak mungkin orang tuanya. Karena hak kasih sayang atau hak pengasuhan anak itu, ya itu memang dibebankan Allah atau diberikan Allah kepada orang tua untuk diberikan pada anak. Ketika itu nggak dapat, jadi masalah. Dan ujungnya itu, ya bukan cuma sekedar tumor, kista, bukan. Sampai ke susah punya keturunan, kawin cerai, sampai ke sana perginya. Dari apa yang saya pelajarin ya. Ya. Makanya saya bilang ini rantai harus diputus. Ya, diputus. Karena diabetes pun juga sama. Kalau sekarang kita agak lucu-lucuan, tapi mungkin benar lucu-lucuan ini, versi saya.
Kenapa sekarang banyak diabetes? Banyak orang kencing manis. Kencing manis oke lah, paling gampang gula darah dalam darah naik. Itu paling gampang. Lalu pertanyaannya, kenapa jadi naik gula darahnya? Ya. Jawabannya karena dia makan gula kan. Gitu loh. Pertanyaan ya, dia makan gula kan? Pertanyaan kenapa dia makan gula? Karena dia butuh manis. Nah, kalau disambung-sambungkan dari apa yang saya pelajarin itu, karena sebenarnya dia bukan butuh manis, dia butuh cinta sebenarnya. Paham maksudnya? Karena cinta itu manis. Tapi sayangnya dia, sayangnya orang ini, ya, dia mencari cinta yang salah dari tepung olahan atau gula olahan, itu salahnya. Udah salah banyak lagi, paham? Makanya ngobatin orang kencing manis itu bukan cuma cerita. Oke, kita bahas tentang nanti diperbaiki pola karbonya segala macam, itu betul. Tapi bisa jadi dia butuh pelukan, dia butuh penghargaan, dia butuh katakanlah apresiasi. Bisa jadi kayak begitu. Dan itu akan sangat membantu pengobatan dia. Baru kita bicara itu. Coba Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian coba ya, lihat orang yang kena kencing manis itu. Biasanya kaitannya sama pasangan, setahu saya. Ada kaitan sama pasangan. Ya, hatta itu asam urat. Meskipun itu asam urat, sama, ya, relate ya. Ya kenapa? Karena tadi kita nggak bisa terlepas dari dua sisi tadi itu, nggak bisa. Ya, ada emosi kita, ada rasa kita. Anda yang masak, ini kan ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu nih masak. Anda pakai gramasi sedetail dan setepat mungkin untuk masak satu sup misalkan. Jahe sekian, kayu manis sekian, apa lagi sekian, serai sekian segala macam, bawang putih sekian. Anda masak itu dalam kondisi Anda lagi bete, marah, itu nggak enak tuh masakan. Betul nggak? Itu dahsyatnya perasaan. Anda kasih, ya, ibu-ibu kasih emping, ya, emping ke suami misalkan. Tapi waktu ngasih emping itu, Anda aniaya dia. Anda mungkin tidak aniaya fisik, tapi Anda aniaya dia dengan, bukan Anda lah, ibu itu menganiaya suami tadi dengan perkataan. Sudah tahu asam urat tinggi, ginjalnya nggak kuat, masih juga makan emping, misalkan begitu. Akhirnya apa? Satu potong emping itu, asam uratnya naik jadi 8, salah Anda loh. Salah ibu-ibu maksudnya. Kayak begitu, ya. Jadi hati-hati. Dan itu terbukti dan makanya kalau saya melihat bapak-bapak yang kena asam urat, saya lihat ini apa dikerjakan istrinya ini. Ya, sama juga ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya asam urat, saya cuma lihat bapaknya, suaminya ngapain dia, sampai dia merasa teraniaya kayak begitu. Kemarin baru saya ngisi di Bandung, ada ibu-ibu kan cerita, dia pikir saya main-main. Saya ngomongin ini ada data dari apa yang saya dapatkan di guru-guru saya. Meskipun tidak relate sama pengobatan modern sekarang, saya nggak ada hubungan sama itu. Kita bicara dari sisi yang lain aja, biar nggak tubrukan. Terus ibu itu bilang WA saya gitu kan, di panitianya, dia bilang, "Dok, asam urat saya agak naik sih." Iya, dia bilang, "Tapi masih normal sih, Dok. Tapi apa yang dokter bilang itu benar." Dia bilang, "Iya memang benar," saya bilang. "Kadang-kadang saya agak-agak teraniaya," dia bilang, kata dia gitu, sama suami. Ya, maka dalam Islam itu kita dilarang menikah yang tidak sekufu. Karena akan terjadi penganiayaan perasaan nanti. Itu hikmahnya, secara kesehatan ya. Oh itu luar biasa efeknya. Nah makanya, perangkat atau tools yang Allah berikan untuk mengatasi ini semua itu banyak. Ya. Contoh mungkin, kita tahu, atau mungkin pernahkah kita mikir, kenapa Nabi sampai berdoa untuk 4 sifat ini coba? Ada kan doanya kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jub wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Malas, sedih, takut, pengecut, sama bakhil. Itu penyakit semua itu. Ya, dan itu jamaah sekalian itu jadi toksik gitu loh. Toksik dari hati.
Makanya ketika Anda baca Quran, ya, para salafus soleh dulu, ya, ketika kenapa ayat atau mungkin hadis yang Nabi sampaikan innamal a'malu binniyat itu menjadi hadis yang luar biasa powerful karena kita bisa pakai hadis ini untuk berbagai macam katakanlah aktivitas kebaikan kita yang mau kita tambahkan tanda kutip niat, setahu saya, dan itu boleh kan sih. Contoh mungkin Allah sudah janjikan Al-Quran sebagai syifa. Kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4 setahu saya. Ya, 3-nya diwakili oleh Al-Quran, 1 hanya madu. Jadi kalau perbandingan 3:1. Ya, kata syifa dalam Al-Quran. Ya, makanya fis sudur kata Allah, dalam hatimu. Jadi Al-Quran itu obat buat hatimu. Meskipun ya kita tahu dia bukan cuma sekedar obat buat hati saja, buat raga pun dia bisa sebenarnya. Ya. Maka tadi semua toksik hati itu, ya, atau racun-racun hati itu memang kita perlu buang. Dan cara membuangnya gimana? Ya tentunya dengan ikhtiar, dengan doa, dengan aktivitas kita. Bakhil mau tidak mau kita harus lawan dengan dermawan. Gak bisa. Dan gak bisa dalam artian apa? Gak bisa kita tawar. Jadi kalau mau melawan bakhilnya kita harus lawan bakhil itu dengan sifat kedermawanan kita. Baru nyala tuh hati. Ya, makanya orang yang dermawan, orang yang suka kasih bantuan, tolong orang segala macam, itu pasti orang yang hubungan dia sama Allah tuh pasti bagus gitu loh. Tanda hubungan sama Allah apa bagus? Sudah jelas Allah bilang allazina tatma'innu qulubuhum bizikrillah. La bizikri tatma'innul qulub kata Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu bergetar, tenang, hanya itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada ceritanya orang itu pergi healing segala macam itu dia dapat tenang, adalah 3 hari, habis itu balik lagi, percayalah, nggak lama, dia nggak menemukan Allah di sana, padahal Allah sudah ngasih clue, apa cluenya? Wa fi anfusihim afala tubsirun, di dalam diri kalian nggak perhatikan, itu yang pertama. Lalu yang kedua lagi, sanurihim ayatina fil afaq kata Allah. Dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri kata Allah, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Kan begitu? Coba. Contoh nih kelapa. Pernah mikir nggak kelapa? Kita beli minum 10.000, 15.000 gitu kan, tapi kita nggak mikir apa hikmah Allah lindungi dia dengan serabut yang luar biasa tebal, kemudian dalamnya ada cangkang lagi, ada kulit lagi, sampai akhirnya ada air di dalamnya, nggak dimakan manusia, ya, dia keras kayak begitu jadi santan, nggak dimakan manusia lagi, dia menjadi kentos. Tahu kentos? Yang keras itu, bahasa kampungnya tumbung kalau sebagian. Apa hikmahnya? Karena memang berharganya isinya dia ini. Apa isinya dia? Anda buka data segala macam. Ternyata isinya adalah asam-asam amino yang menjadi penyusun tubuh kita yang dibikin Allah, ciptakan Allah dari tanah yang diciptakan untuk kita, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin kata Allah. Mikir gitu loh. Gimana mau mikir? Bakhil masih banyak, takut masih banyak, sedih berlebihan, bahkan kadang-kadang takut dengan rezeki. Itu muslim kayak apa kayak begitu? Ya. Padahal semua itu kan sudah ditakdirkan 50.000 tahun lalu sebelum kita diciptakan bahkan. Gitu loh. Takut kan? Bakhil tadi, pemalas, pengecut gitu lah. Ada ceritanya kita. Ya. Makanya Nabi sampai menyebutkan narasi doa tadi untuk apa? Untuk kita berlindung kepada Allah tentunya dari keempat hal tadi. Ya. Maka dilawan, memang harus dilawan. Apa lawannya bakhilnya dermawan? Makanya saya pernah cerita juga, ada seorang yang Masya Allah banyak sekali sihir katanya deh, sihir-sihir pada beliau, dan memang dia ada satu penyakit bakhil tadi katanya beliau, seingat saya begitu. Akhirnya dilawan dengan kedermawanan yang luar biasa, itu ternyata buhulnya balik dengan sedekahnya dia tadi. Sampai buhulnya balik, katanya sih kabarnya dukunnya juga mati salah satunya itu. Kan ngirim sihir tuh, mungkin bahasa kita santet gitu-gitulah. Hanya dengan modal sedekah. Makanya saya bilang tadi, ini perangkat untuk memperbaiki hati ini jamaah sekalian, itu justru harus jauh lebih kita perhatikan daripada perangkat yang nanti fisik kita akan bahas kalau sempat waktunya. Ya udah siapin juga sayang. Nanti kita ngomong sedikit tentang beliau-beliau ini yang Masya Allah luar biasa. Ya.
Makanya contoh luar biasa. Sekarang tuh memang era fitnah luar biasa. Contohnya apa? Guru saya bilang begini. Kelapa tua itu, ya, yang onono. Saya ambil aja ya. Ini kan lebaran, belum Ramadan kan nggak naik daun dia. Yang naik daun ini kan. Padahal sama-sama aja. Murah malah, dibuang-buang. Anda bikin es campur pakai ini, Masya Allah enaknya luar biasa. Ya. Nanti kalau bikin es campur, airnya pakai dia ini. Air dia ini sama kayak begini, cuma beda beberapa jenis mineral dikit aja. Tapi ini isotonik, dua-duanya air isotonik, terbaik yang Allah ciptakan untuk kita, yang mengandung asam amino yang luar biasa tinggi untuk tubuh kita, dan dia juga termasuk air yang sangat bermanfaat untuk menyerap racun. Ini juga sama. Ininya, Anda yang punya masalah di jantung, makan tiap hari seperempat, jantung Anda akan sehat. Baru saya ngomong gini langsung muncul setannya, kan keremian. Muncul fitnah. Apa ceritanya makan dia keremian? Ya. Biasa begitu kan? Jadi Masya Allah gitu tuh kadang-kadang. Belum lagi cerita kunyit, baru saja ngomong kunyit, dok nanti kunyit bikin rahim kering, itu mak bapak lu anaknya banyak-banyak minum kunyit dulu itu. Tanyalah dia. Dikit-dikit difitnah, macam-macam lah difitnah. Dok nanti minum madu, itu kan nanti gula darah naik. Iya, ente nggak ngomong kalau makan minum es teh manis atau makan gorengan nggak naik gula darah, emang nggak naik? Tetap naik gula kok. Fitnah terus di mana-mana. Pokoknya yang Allah ciptakan yang kayak difitnah terus gitu loh. Belum pernah saya mendengar ada orang keracunan minum jahe. Nggak pernah kan? Ya takutnya luar biasa gitu beginian. Nanti kalau makan tomat atau makan terong itu kan nightshade vegetable, oke. Makan pun jarang sayur. Itu aja, nggak jauh-jauh dari was-was. Makanya kalau Anda tadaburi surat An-Nas itu menarik menurut saya. Kenapa menarik? Surat Al-Falaq kita berlindung pada Allah sekali. Ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sekali doang minta perlindungan. Tapi surat An-Nas 3 kali kita nyebut Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari min syarril waswasil khannas. Kan ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali untuk syarril waswasil khannas. Penyakit kita tuh jauh lebih dahsyat daripada yang jelek-jelek dari sisi makanan itu maksudnya. Paham ya? Makanya kalau punya tadi kita balik lagi ke innamal a'malu binniyat tadi, maka baca Quran itu diam dulu sebentar. Anda tilawah, Anda ziyadah, Anda murojaah atau apapun itu, diam dulu sebentar. Ya Allah, aku baca Quran ini ya Allah karena mengharap wajahmu, itu niat standar dan niat mutlak, selesai. Habis itu Anda ngomong sama Allah, ya Allah aku niatkan kalau ada penyakit hati dalam diriku, ya Allah bersihkan dengan setiap huruf Al-Quran ini. Gitu. Jadi nanti takutnya bisa hilang, sedihnya bisa hilang, paham ya? Bakhilnya bisa hilang. Nanti tiba-tiba Allah kasih hidayah taufik untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang akhirnya membersihkan toksik hati tadi, paham? Itu sebenarnya. Kenapa itu? Itu sebabnya Allah katakan dalam Quran kan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, kata Allah. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Ya penyembuh, bukan hanya, kalau penyembuh itu sempit, jadi dia luas banget maknanya itu, bukan sekedar dawa itu kan obat. Misalkan orang demam, minum paracetamol itu obat. Gitu. Kalau syifa itu luas banget, bisa jadi dari sisi yang kita nggak duga, dia bisa sembuh, gitu syifa kayak begitu. Gimana caranya satu air kayak begini, misalkan yang air zam-zam dengan syifa, kan? Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik oleh Nabi menggunakan kata syifa. Tapi kata Nabi SAW bahwa zam-zam lima syuribala, kata Nabi. Zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Sekarang saya tanya, ini mengaplikasikan syariat ini dalam kesehatan kita tuh Masya Allah powerfulnya luar biasa. Saya tanya, apakah pernah dari Anda yang minum air zam-zam dan doa dalam hati Anda berniat ketika minum air zam-zam tadi, ya Allah dengan zam-zam yang ku minum ini, ya Allah ku mohon kepadamu, ya Allah hilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti.
jauh banget kan. Tapi itu doa bisa disebutkan oleh para salafus soleh ketika mereka minum zam-zam juga, Masya Allah. Bisa. Ya, sedahsyat itu pemikiran mereka tentang masa depan. Ada yang minum zam-zam, kalau kata doa zam-zam standar, kita tahu Allahumma inni asuka iman nafi wa rizqan wa syifa'in min kulli dan, kan itu doa standarnya. Tapi Imam Syafi'i segala macam atau mungkin imam-imam itu mereka doa supaya mudah hafal Quran, mudah hafal hadis, mudah belajar, ditingkatkan cerdas, segala macam dia doa di situ. Kenapa? Ada janji Allah di sana. Ini saya katakan perangkat ini kadang-kadang kita lupa. Ya, contoh, Allah sudah jelaskan, Ista'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat gitu loh. Ini kan perangkat sebenarnya. Perangkat dalam tanda kutip yang kita bisa pakai untuk apa? Ya kalau nggak sesuai keadaan sabar, gitu loh. Terus kalau sakit apapun segala macam yang sifatnya kita bisa minta pertolongan. Oh, yang pertama kali kita lakukan sholat. Jarang orang sakit itu sholat. Ya, itu aplikasinya. Sudah jelas Allah katakan. Maka Nabi SAW berkata pada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat, kata Rasulullah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Rilekskanlah kami dengan sholat. Kita mungkin belum sampai ke tingkat itu sekalian. Tapi kita bisa mulai dengan cara apa? Menikmati itu dengan memperbanyaknya. Ya, contohnya gimana? Meningkatkan sholat-sholat sunnah pada waktu-waktu tertentu yang dibolehkan. Boleh aja. Contoh mungkin antara maghrib dan isya, setahu saya butuh boleh. Nanti tanya sama Ustaz fikihnya, setahu saya itu boleh. Atau mungkin antara zuhur ke asar itu boleh. Asar ke maghrib kan nggak boleh. Banyak yang sholat, sehingga nanti menikmati itu. Ya, tentunya dengan kadar yang dengan hal yang misalkan suami lagi datang itu lain cerita lah. Ini katakan Anda sendiri misalkan begitu. Ya, itu perangkat. Ya, makanya tadi semua ya penyakit-penyakit tadi memang obatnya hanya Quran, nggak ada yang lain. Ya, tinggal bagaimana cara kita menerapkannya, menggunakannya supaya nanti si penyakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Kalau Anda, ini saya memperingatkan kepada jamaah sekalian dan buat saya sendiri, kalau Anda yang begitu dekat interaksinya dengan Quran, tapi tidak ada perubahan dari sisi sifat dan sikap serta emosi, maka Quran tadi belum membekas dalam diri kita. Wallahi. Gak bekas, masih marah-marah, masih bete-bete nggak jelas, masih receh-receh nggak jelas gitu loh. Dikit-dikit baper. Apa orang kayak begitu hidup? Diomongin sedikit, lab group. Hidup di hutan aja. Diajak diskusi sedikit, ngambek, marah, nggak siap berbeda, chill out gitu, tenang aja lah. Ya, perbedaan itu pasti akan ada, nggak mungkin enggak. Apalagi ada orang, Masya Allah, kadang-kadang tuh lihat sesuatu tuh kalau nggak sesuai dengan dia punya pemahaman dan pemikiran seperti atau mungkin doktrinnya dia, itu jadi masalah dan dia nggak bisa tidur gara-gara itu. Tadi kenapa jilbab itu miring ya? Itu penyakit, percayalah. Nah, seperti itulah. Jadi minta sama Allah tadi dihilangkan penyakit-penyakit tadi. Dan memang Allah sudah menjanjikan tadi Al-Quran itu sebagai penyembuhnya. Ya, Masya Allah, apalagi yang anda di sini jauh lebih mulia dari saya, tentunya yang interaksi dengan Quran yang jauh lebih banyak. Ya, sayang banget kalau seandainya nggak ada perubahan sifat, sikap, emosi gitu loh. Sayang banget. Ya, sedangkan Al-Quran itu setiap hurufnya saja Anda sudah tahu hadisnya kan. Ya, kebaikan, keberkahan, pahala yang luar biasa besar ya Allah tentunya. Ya, itu satu poin pertama. 12 kurang 10 sudah. Sekarang masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah sunatullahnya. Ya, sunatullah yang sudah Allah ciptakan itu ikutin baik-baik. Contoh mungkin kita bicara tentang tidur, diikutin pola tidurnya Nabi itu. Karena tidur itu ya bukan cuma sekedar ya kita memejamkan mata istirahat, bukan. Ada proses yang luar biasa ya yang terjadi pada tidur yang kita lakukan tiap malam itu ya yang menjadikan diri kita menjadi lebih sehat.
Karena dalam tidur kita atau waktu tidur itu semua sistem kita di-reset sama Allah. Pernahkah kita berpikir kenapa Nabi SAW beradab luar biasa saat mau tidur? Karena memang proses tidur itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Tadi, mulai dari sistem reset di hormon, organ, sel, semua terjadi di sana. Ya, maka Nabi kita ya memberikan pedoman waktu tidurnya. Kapan tidurnya Nabi SAW habis Isya? Itu idealnya. Berarti saya nggak boleh begadang. Kalau begadangnya urusan yang sifatnya keagamaan, menuntut ilmu segala macam, silakan. Tapi kalau nggak ada, tidur kalau bisa. Secepatnya tidur. Nanti biar malam bisa bangun. Biar nanti bangunnya seperti bangunnya Nabi kan gitu. Kita Nabi kan bangunnya malam. Sepertiga malam. Kan ada ayatnya itu. Ya, dan itu juga buat kita juga. Itu contohnya. Kemudian apalagi Bapak sekalian yang berkaitan dengan caranya Allah menjaga kesehatan. Jadi saya nyebutnya jam biologis atau irama biologis atau mungkin bahasa sunatullahnya kita. Ya. Pernahkah Anda berpikir kenapa Allah kasih sakit ke kita? Nah, baik, saya tanya dulu. Dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya Allah menghentikan orang yang berlebihan dalam urusan makan? Yang pertama, kenyang. Iya kan? Dibikin kenyang kan? Gak usah makan lagi kan? Yang kedua apa? Dikasih apa? Tidur, kan tidur. Kan gak bisa makan. Ya, apa lagi? Puasa. Ya, puasa ini menarik juga nih. Kalau seandainya kita mikir, kalau kita berpikir merenung mentadaburi, kenapa ayat puasa itu Allah kata-kata min qablikum kata Allah. Ya. Kami wajibkan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kok ada min qablikum? Pada syariatnya para rasul itu, kalau mereka datang rasul baru, maka syariat rasul sebelumnya itu pasti dihapus. Tapi kata-kata min qablikum itu ada. Sebelum kalian juga ada syariat puasa. Karena kita sama, dari zaman dulu sama, kita sama manusia-manusia yang lama itu sama. Dengan Nabi Adam sama, kita cuma beda casing doang. Nabi Adam tinggi, 60 hasta, ya, kita cuma 2 meter paling tinggi mungkin, seperti itulah. Ya, tuh. Artinya kalau mungkin nggak ada puasa Ramadan, mungkin perkiraan saya kita 12 bulan tuh makan terus. Serius. Ya, kita pasti makan terus. Adalah 1-2 yang puasa, tapi puasa tuh nggak gampang. Saking nggak gampangnya puasa, Masya Allah, Allah kasih satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Kan luar biasa kan? Artinya ibadah itu secara zohirnya atau secara ruhiyahnya, secara syariat memang punya fadilah atau keutamaan atau pahala yang luar biasa besar dan pastinya pasti juga berefek luar biasa secara kesehatan, nggak mungkin nggak. Paham ya? Contoh, amal yang paling diperiksa atau amal utama atau amal awal yang akan diperiksa Allah saat hisab nanti sholat kan. Kalau tanpa sholat, saya membayangkan tanpa sholat kapan kita bergerak gitu loh, sendi-sendi tubuh kita itu. Kalau kita jadikan sholat itu sebagai kita sholat bukan untuk sehat, bukan. Kita sholat karena perintah. Ya, tapi kalau tanpa gerakan sholat, mungkin dalam sehari nggak ada ceritanya kita sujud loh. Nggak ada ceritanya kita menaruh kepala kita ke bumi, kalau mungkin pakai bahasa listrik nge-grounding sama bumi, ya, untuk membuat otak kita ini lebih cerdas, mungkin nggak ada. Bagaimana kita sujud? Maka sholat itu menjadi sebuah hal yang luar biasa secara kesehatan. Nanti kita akan membaca data-datanya tentang itu. Ini ada dahsyatnya sholat. Ya. Ada relax, ada ditarik, ada renggang, ada diulur, ada ditahan gitu. Apalagi gerakan-gerakan tertentu yang Nabi memperlama di sana. Pasti ada sesuatu di situ. Ya, makanya saya bilang kalau lagi agak-agak mampet otaknya, lagi berkabut gitu. Lagi mandek, lamain sujudnya, ngobrol sama Allah dalam sholat. Ngobrol pakai apa? Pakai bahasa apa? Kalau Anda bisa bahasa Arab dalam bentuk doa. Kalau nggak bisa, dalam hati ngomong sama Allah, Allah tahu. Lamain sujudnya, ngadu sama Allah. Makanya imam-imam zaman dulu tuh sekalian coba Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, ya, dia kan dikenal sebagai as-sajjad, ingat saya. Orang ahli sujud. Jadi kalau dia punya hajat sama Allah, maka dia tidak akan menghentikan atau tidak akan selesai dari sujudnya sampai diungkapkan semua hajatnya dan hajat itu Allah kabulkan. Masya Allah. Mereka kan sujud di Ka'bah, ya, di pelataran Ka'bah seperti itu sholat. Nah itu, ya, ada sholat, ada puasa, tadi ada tidur, ada kenyang, ada sakit, itu kan caranya Allah.
Ya. Makanya sakit tadi sebenarnya kalau kita pahami dari dimensi ruhiyah atau secara keimanan, maka harusnya kita bersyukur dikasih sakit. Kenapa? Itu kan dibikin Allah puasa. Lidah kita kan dicabut rasanya oleh Allah. Sehingga apa? Ujung-ujungnya kan nggak bisa banyak makan. Benefitnya puasa, dalam tanda kutip secara nggak langsung kita dapatkan. Apa yang terjadi saat orang, atau mungkin apa benefit orang berpuasa? Banyak ya, minta ampun. Sangat banyak. Mulai dari tadi ya, dia reset ya, autofaginya, detoxnya, anti agingnya, mau bikin glowingnya, mau bikin anaknya, itu bulan semua puasa itu tools yang paling baik. Maka sayang banget kalau orang Ramadan hari pertama dia puasa berat badannya 60, hari terakhir puasa berat badannya 70. Sayang banget. Nggak bener nih puasanya nih orang. Minimal sama lah berat badan itu gitu loh. Ya apa bedanya sama bulan yang lalu, 11 bulan kalau begitu puasa. Udah dikasih katakanlah waktu yang lama untuk lebih banyak, kan lebih banyak waktu kita untuk puasa. Nggak makan loh, daripada kita makan saat Ramadan ini loh. Coba hitung baik-baik. Sahur, oke lah, dikasih waktu selama-lamanya setengah jam, udah kenyang minta ampun itu. Lalu buka puasa, misalkan dia habis buka sebentar dia makan, batalin, kemudian di sholat maghrib dia makan, setengah jam kasihlah waktu, udah kenyang. Ikutlah dia sholat tarawih yang 1 juz semalam. Habis balik tarawih ngakunya lapar, misalkan gitu loh. Biasa gitu kan, oh lapar nih kita makan apa, gitu-gitu lah kan. Makan lagi setengah jam, cuman 1,5 jam kan total kan. Dari 24 jam itu lebih banyak waktunya yang tidak makan loh. Makanya saya bilang puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah itu jauh lebih powerful daripada intermittent fasting yang sekarang ini lagi keren-kerenan itu loh. Jauh lebih powerful. Karena fasting state-nya Anda, jadwal atau mungkin waktu Anda berpuasa itu jauh lebih lama daripada waktu berbukanya atau waktu makannya. Lebih lama loh. Apalagi ya beberapa buku dan tulisan yang saya baca itu ternyata memperlama puasa tuh efeknya luar biasa. Memperlama. Diprolong, tapi bahasanya mungkin bukan puasa, kita nggak makan aja. Jadi habis batalin puasa misalkan, ya, kemudian habis itu makan sedikit, lalu Anda puasa lagi sampai sahur. Gak makan lagi. Itu dahsyat luar biasa. Ya, prolong fasting, di extended namanya. Extended itu luar biasa. Ya, sampai dia kalau bagi laki-laki dia akan meningkatkan level hormon testosteronnya, ya. Bagi perempuan dia akan mengembalikan keseimbangan estrogen segala macam kayak begitu. Makanya puasa itu ya bulan apa ya? Bulan promil iya. Bulan bersih-bersih iya, yang dijadikan dan yang luar biasa sama Allah supaya dapat puasanya sempurna dikasih syarat ketentuan kan kalau mau puasa. Supaya kita nggak cuman sekedar nahan lapar dan dahaga, kan hadisnya begitu. Yang ditahan disuruh tahan apa? Lisan, mata, pendengaran, kan gitu. Allah nggak butuh puasa, kata Nabi SAW, orang-orang yang masih fitnah, gibah, bohong, Allah nggak butuh puasa kayak begitu. Supaya apa? Jangan cuman dapat fisiknya doang Anda menahan lapar dan dahaga, gitulah mungkin. Makanya kalimat yang Allah tuliskan dalam surat Al-Baqarah tentang ayat puasa itu, kan terakhirnya Allah bilang, wa antasumu, kata Allah. Ya, wa antasumu khair lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Keren kan Islam ini kan? Jadi kalau kita membayangkan ya Allah, beruntung banget, bahagia banget, senang banget kita diciptakan, ditakdirkan Allah dalam keadaan beriman, dan wallahi satu kali sujudnya kita itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa besar yang Allah berikan dan tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mengenal agama ini. Besar sekali. Apalagi kita diberikan Allah sekalian kesempatan mengenal Quran. Ya, 10 menit lagi waktunya. Udah itu. Saya baca surat cintanya. Ya, jadi bagaimana taunya? Saya nggak tahu sempat bahas ini apa enggak. Tapi kalau nggak sempat nggak apa-apa lah ya. Menurut saya ini jauh lebih penting. Telat dikit nggak apa-apa lah ya. Zuhur telatin dikit. Jadi bertanyalah pada diri kita, ya, bertanyalah pada diri kita. Kapan terakhir kita sholat
seperti sholat itu sholat terakhirnya kita dan besok kita akan dipanggil Allah, sehingga waktu bertakbir saja kita sudah meneteskan air mata. Kapan? Lama sudah, mungkin sudah tidak kayak begitu. Gak dapat rasanya hilang. Sedangkan rasa inilah yang Allah butuhkan atau kita butuhkan untuk atau menyambungkan diri kita sama Allah. Karena Allah bilang apa? Atau Rasul bilang apa? Allah nggak melihat rupa kalian, kata Allah, kata Rasulullah. Allah nggak ngelihat harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, kata Allah. Ya, tapi yang Allah lihat, kata Rasulullah SAW, adalah hatinya kalian. Hati itu kan rasa. 30 juz sudah selesai Al-Quran dibaca, tak satu pun ayat yang membuat air matanya berlinangan. Allahu Akbar. Hati macam apa itu? 30 juz selesai dibaca, surat Takwir enggak juga membuat dia bergetar. Surat Hud juga tak membuat dia bergetar. Surat Al-Insyiqaq enggak juga membuat dia bergetar. Hatinya apa? Begitu. Maka bertanyalah pada diri kita sendiri, saya juga, Anda semua, kapan terakhir kita bisa merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Azza wa Jalla? Baru takbir Allahu Akbar, sampai terigu-igu kita sholat itu, sampai terigu-igu kita berdoa, sampai terigu-igu katakanlah kita sujud tadi, baca Quran tadi, saking besarnya harapan kita pada Allah. Itu yang benar hatinya. Sehingga nanti ya hujan. Sehingga nanti Anda relate sama Allah tuh relate, ya, kita akan tersambung dengan Allah dengan alamnya, dengan Allahnya seoptimal mungkin. Lihat hujan, ingat ayat hujan. Apa ayat hujan? Allah katakan bahwa hujan itu memberikan kebahagiaan. Contoh ya. Lihat pohon, ingat ayat pohon. Lihat bulan, lihat ayat bulan, gitulah. Jadi nggak lepas-lepas dari Allah semua. Lihat matahari, wasyamsi waduhaha wal qamari iza, seterusnya lah. Jadi sambung terus. Ya. Ya mana bersambung. Saya di sini pun masih ngobrol, di belakang pun banyak. Saya lihat kok. Ngobrol, asik aja ngobrol sama teman-temannya karena kita nggak sadar. Padahal yang saya sampaikan ini bukan perkataan Jalil Akbar juga. Enggak juga tergerak. Ngobrol aja, cekakak cekikik gitu. Gak bisa gitu kalau mau hidup jauh lebih baik. Gak bisa. Hargai Al-Quran ini. Ya, karena saya ngelihat sendiri gitu kan. Hafal Quran tapi nggak ada tangguh-tangguhnya, nganggap Al-Quran nggak ada getar-getarnya. Apa itu hati kayak begitu? Cuma sekedar ritual menyelesaikan hafalan Quran 30 juz, khotmil Quran, dapat gelar hufaz, hafiz. Level paling rendah dalam peradaban Islam itu yaitu dihafal Quran 30 juz. Itu level paling rendahnya. Kita butuh orang lagi yang nanti dari Quran itu dia tahu ilmu arsitek, dia tahu ilmu pertanian, itu poinnya. Level itu tuh paling rendah. Naikkan level Anda, bukan cekakak cekikik gitu loh. Gak jelas, misalkan gitu loh. Quran nggak jelas, nggak tahu ini apa nih, mau sekedar setoran hafal murojaah ziyadah, nggak ada rasa itu sekarang hilang, wallahi. Saya sebenarnya ngomong gini pengen nangis, sering hilang rasa itu, nggak ada nangis, nggak ada getar-getarnya kita gitu lah. Ya, Anda kalau pernah lihat ada Syekh dulunya Imam Kuba, ya, namanya Syekh Soleh Moghamisi, saya nggak salah namanya. Itu kalau dia baru buka ceramah dia, kalau Anda lihat di YouTube itu, gak berlinangan air mata dia. Apakah indikator orang yang dekat sama Allah atau mungkin tergetar hatinya adalah air matanya yang gampang bercucuran? Menurut saya iya. Menurut saya iya. Hatta sekelasnya Umar bin Khattab saja, dalam beberapa riwayat disebutkan, Masya Allah, ada seperti guratan parit di sini, saking seringnya dia itu nangis gitu loh. Itu Umar, manusia yang luar biasa, iblis, setan aja ada di situ, ada Umar itu nggak berani lewat dia.
kita nggak bisa, Anda harus level up. Kita harus level up, nggak cukup cuma sekedar jadi penghafal, pembelajar nggak cukup. Ya, apalagi dalam kaidah tentang manfaat, Anda harus paham sekali. Ya, banyak sekarang profesor, banyak doktor, banyak ini segala macam dengan gelar-gelar ilmu, tapi tak menyelesaikan masalah yang ada. Tidak ada manfaat ilmunya. Apa manfaat itu? Manfaat itu begini, ada orang susah, lagi susah, datang kepada Anda, minta uang 20.000, pinjam uang 20.000 karena dia harus naik ojek, katakanlah ke rumah sakit yang bapaknya lagi kritis di sana, ya. Tapi orang kita lah katakanlah dimintain duit itu, akhirnya nggak ngasih 20.000 hari itu, kita baru kasihin 200.000 besok. 20.000 yang kita kasih hari itu jauh lebih manfaat dari 200.000 besok, itu paham ya maksudnya? Nah makanya kita minta, kan doanya ada kan bagi-bagi itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kan gitu. Ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang ilmunya cuman Al-Fatihah doang. Tapi subhanallah, gara-gara Al-Fatihah itu keberkahannya luar biasa. Kenapa? Ada adab lagi kita bicara nanti, ada akhlaknya lagi dalam ilmu tadi. Insya Allah. Itu yang harusnya kita kejar. Ya. Sehingga tadi hati itu terus terasa dekat sama Allah. Gampang menangis, gampang teringat, ya. Para salafus saleh itu, saya baca buku judulnya itu Air Mata Para Pembaca Quran, itu mereka melihat api aja nangis loh itu. Gak mungkin kalau mereka bisa melihat itu terus kemudian mereka nangis kalau masih ada penyakit hati dalam dirinya. Gak mungkin. Ya. Ini kan jadi pelajaran buat kita. Sehingga nanti apa? Kalau kita bicara makanan apa semua segala macam tadi, bisa jadi dia akan lebih memilih untuk berpuasa. Kalaulah dia punya rezeki untuk membeli makanan-makanan yang baik, makan yang sehat segala macam dan enak-enak, dia memilih untuk dia sedekahkan pada orang lain. Itu levelnya di situ. Kakak cekikik makan gitu kan. Gak mikir orang. Gitu ya. Baru diam. Gak bahasanya disekain dulu, baru tahu. Ya. Kadang-kadang kita butuh tamparan kan. Rasul menjewer sahabat, nepuk sahabat ada. Ya, bahkan dalam Islam kita tahu, ya pendidikan Islam itu pakai rotan, dipukul kan. Bahasa hadisnya kan begitu kan, dipukul kan. Saya di rumah ada rotan. Anak saya kalau ada kalau sesuatu yang menurut saya perlu dipukul, saya pukul, tapi nggak keras, nggak menyakiti, nggak ada cara mukulnya. Karena dulu saya juga anak pukulan. Saya anak dipukul zaman dulu. Nggak bisa baca Quran, pak, nggak bisa salah. Dulu zaman saya ngaji dulu. Tangannya taruh, pak, rotan, Bu. Zaman dulu. Semua saya sudah coba, sapu sudah, rotan sudah, lidi sudah. Tapi menariknya apa? Menariknya nggak ada dendam sama sekali. Kenapa? Karena kita menjadikan mereka itu teladan, khususnya orang tua. Para sahabat itu dengan omelan Nabi, katakanlah marahnya Nabi, ya, tidak pernah mereka marah. Kenapa? Karena mereka mengagumi sosok itu. Maka zaman sekarang nggak cukup jadi orang tua yang cuman jadi atau cuman bisa cari nafkah. Kita harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Ada satu kalimat, apa tuh tulisannya Bu? Udah habis waktunya. Udah lah ya. Sepanjang-panjang kasih nasihat kata Nabi, berhematlah dalam memberi nasihat. Ada kalimat bagus kemarin tuh saya lihat, ada seorang ya anak lah, karena bapaknya itu saya tahu. Dia bilang begini, Abi, dia sebutkan nama dia, Fulan lah gitu kan. Fulan sudah selesai hafalan Quran dan setoran 30 juznya. Abi kapan? Nyesek kan dengarnya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah susah hati. Ya, karena bukan jumlah kan yang Allah kejar kan. Ya. Kesungguhan, keikhlasan begitu.